sesuatu itu dikatakan benar atau salah adalah dengan ilmu agama, dengan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas. Kenapa sering saya sebutkan begini? Karena sebagian orang ketika kita katakan ikuti Al-Quran, ikutilah hadis, mereka langsung menyatakan ini bukti aliran sesat. Mereka mengingkari ijma', mereka mengingkari qiyas, dan mereka mengingkari buah madhab. Ana muhohoi belum nggak nyambung. Padahal ijma' itu adalah cabang dari Al-Quran dan hadis. Tidaklah ada ijma' dalam suatu hukum, melainkan ada dalilnya. Hanya saja dalilnya itu tidak diketahui. Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku secara keseluruhan, ya, bukan ribuan atau suatu negara, secara totalitas, ulama yang mereka secara totalitas, ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, yang nggak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Bukan individu ulama. Qiyas syaratnya yang sahih, itu pun ada syarat-syaratnya qiyas. Nggak sembarang orang bisa buat qiyas. Di antara syaratnya, hukum baru tersebut memiliki sifat yang sama dengan hukum lama yang telah turun ayat dan hadis tentang hukumnya. Syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, dan tidak bertentangan dengan ucapan para sahabat Nabi. Itu di antara syarat qiyas. Nah, dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari madhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti madhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 madhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah, kita nggak belajar bahasa Arab. Kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum. Dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti yang mereka lakukan, Al-Quran buka kitab tafsir, hadis buka syarah kitab-kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya. Ya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la ta'khudh biqauli wala biqauli Syafi'i wala Maliki wala Tsauri walakin khudhu min aina akhadhu. Janganlah kalian langsung menelan mentah-mentah fatwa saya, kata Imam Ahmad. Fatwa Imam Syafi'i, fatwa Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdillah, gurunya Imam Syafi'i. Fatwanya Imam Malik, tapi lihat dulu fatwa mereka itu berdasarkan dalil enggak? Kalau dasar dalil, ambil, kata Imam Ahmad. Ini pendidikan dari Imam Ahmad, pendidikan ilmiah, bukan dogma jamaah. Ya. Imam Malik juga menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diambil dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa ditolak, semua harus diambil karena beliau mendapat wahyu. Selain beliau tidak ada yang maksum.